Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita. Begitu pula kita tak putus-putusnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, hari ini kita diperkenankan untuk bertemu dengan para insan-insan pers, tentu dalam rangka memberi penjelasan terkait dengan kasus yang diduga penistaan agama oleh saudara Zamroni ini. Maka pada kesempatan ini hadir dari MUI, Komisi Hukum, Bapak Profesor Zainuddin SAG MH, ya. Kemudian dari Komisi Hukum pula Bapak Dr. Andi Arfan SH MH. Tentu beliau-beliau ini punya kapasitas yang tak diragukan untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan terkait dengan kasus yang diduga penista agama Pak Zamroni. Untuk itu sebelum itu kita dengarkan dulu pengantar dari Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, Anda Geruta Profesor Dr. Kiai Najamuddin Abdul Safa LC MA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, nikmat keimanan dan keislaman. Dan salawat dan tasbih atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini di kantormu ini diadakan konferensi pers yang ada hubungannya dengan masalah kasus yang viral, yang sudah viral, yang ada hubungannya dengan tarekat Ta'lim Ma'rifah pimpinan Mr. Zamroni atau Mr. TM. Dan ini mengingat keluhan masyarakat dan beberapa laporan-laporan kita terima, maka meminta masyarakat dan pihak yang berkait dengan aliran ini meminta bagaimana MUI menyikapi masalah ini. Alhamdulillah, masalah ini sudah ditangani oleh MUI bersama-sama dengan pihak keamanan masalah ini. Dan tentunya MUI punya tugas, antara tugasnya adalah riayatul ummah, memelihara dan menjaga umat, terutama dari aliran-aliran yang menyimpan ajaran-ajaran Islam. Ini tugasnya MUI. Maka oleh sebabnya itu, ini ada tarekat yang banyak laporan kita terima MUI dan banyak keluhan dari masyarakat, terutama dari pihak keamanan juga ada masuk laporannya kepada MUI. Maka MUI mengambil sikap dan masalah ini sudah ditangani, bahkan sudah ditangani oleh pihak kejaksaan. Maka MUI tentunya terlibat dalam masalah ini, terutama yaitu Komisi Hukum yang menangani masalah hukum. Oleh sebabnya itu pada hari ini tentunya masyarakat masih banyak bertanya bagaimana sampai di mana persoalan ini, sudah sampai di mana kasus ini. Maka masalah ini sudah MUI Provinsi Sulawesi Selatan, terutama
bidan atau komisi hukum sudah menangani masalah ini dan sudah berhubungan dengan pihak kejaksaan. Saya kira untuk selanjutnya, informasi selanjutnya kami persilahkan komisi hukum untuk membacakan bagaimana sampai di mana persoalan ini yang ditangani oleh pihak keamanan atau yang menangani masalah ini. Silakan, Prof. Alhamdulillah, itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum MUI, Yusuf Sultan, bahwa sekarang ini sudah ranahnya dalam hukum. Karena fatwanya dari Komisi Fatwa sudah terbit bahwa ini aliran sesat, maka sekarang sudah ranahnya lagi Komisi Hukum. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Profesor Dr. Zainuddin SAG MH untuk menyampaikan terkait dengan kasus tindak lanjut daripada fatwa MUI tentang sesatnya penistanya agama ini, Saudara Samroni. Pak Prof, silakan Pak Prof. Ya, terima kasih moderator Al-Mukarram Profesor Dr. Ki Haji Ruslan Wahab MA, dan terima kasih kepada Guruta Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan Profesor Dr. Ki Haji Najamuddin SIMA, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan pers yang hadir pada siang ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari silaturahim antara MUI dengan rekan-rekan pers untuk membangun kemitraan. Ya, tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Al-Mukarram, Ketua Majelis Umum, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, yang terkait dengan kasus. Jadi dilakukannya konferensi pers ini sebenarnya untuk menindaklanjuti banyaknya pertanyaan-pertanyaan ya masuk melalui WA, melalui media terkait dengan penistaan agama. Oleh karena itu Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti juga melakukan konferensi pers. Ada beberapa poin penting ya yang terkait dengan itu. Yang pertama, ada dua kasus, ya, ada kasus perdata dan ada kasus pidana. Ya. Untuk posisi kasus pidana, ya, terdakwaannya adalah Saudara Samroni, ya. Sampai hari ini bahwa ada putusan selah dari Pengadilan Negeri Makassar, ya, di mana eksepsinya terdakwa itu yang diajukan oleh penasihat hukumnya itu diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan Saudara Samroni selaku terdakwa ya, dari tahanan ya, Kejaksaan Negeri. Kemudian yang kedua adalah kasus perdata, ya, di mana Majelis Ulama Indonesia ini sebagai pihak tergugat, ya, sementara Majelis Ulama Kota Makassar sebagai turut tergugat. Ya, penggugatnya ini ada dua. Yang pertama adalah ya Saudara Medi Japar sebagai penggugat satu dan Saudara Samroni ST sebagai penggugat dua. Dan alhamdulillah ini juga sudah berjalan di Pengadilan Negeri Makassar dengan ya dugaan Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan itu diduga melakukan onreh mati geda, ya, artinya perbuatan melawan hukum, ya, melawan hukum itu. Nanti akan teknisnya juga tetap dijelaskan oleh tim, ya. Pak Dr. Andi Arfan Sahabuddin SAMH. Nah, terkait dengan kasus pidananya, ya, kami juga selalu konsultasi, koordinasi dengan tim Kejaksaan Negeri Makassar, dan alhamdulillah, ya, ternyata Kejaksaan Negeri Makassar sudah memperbaiki dakwaannya, ya, dan sudah dimasukkan sehingga Hakim Pengadilan Negeri Makassar memerintahkan
untuk menjemput saudara Samroni dan melakukan penahanan, ya. Jadi pantauan terakhir sudah ditahan kembali saudara Samroni, ya, sebagai tahanan kejaksaan. Oleh karena itu, ya, posisi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan posisi pasif dalam kasus perdata, karena kami Majelis Ulama Indonesia ini sebagai pihak yang tergugat, tentu kalau perdata siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, yaitu. Yang kedua tadi, kami berapresiasi, ya, tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Makassar dalam atas perintah Pengadilan Negeri untuk melakukan penahanan terhadap saudara Samroni. Kami berharap bahwa lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri, kemudian Pengadilan Negeri, tetap profesional, ya, dalam menjalankan tugasnya, ya, sebagai tugas negara. Oleh karena itu, ya, untuk, ya, paling tidak mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum ini demi menjaga posisi MUI sebagai pelindung dan penjaga umat, himaya war riayah al ummah, itu. Kemudian selanjutnya, ya, selaku tim kuasa hukum dari Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan tetap menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan, ya, mengawal proses hukum yang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Makassar bekerja sesuai tupoksinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu. Jadi mungkin ada sesi tanya jawab nantinya dengan pers yang terkait dengan kasus ini. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari kuasa hukum yang lain, saudara Dr. Andi Arfan Sahabudin SHM. Silakan, Pak. Terima kasih, Prof. Saya tambahkan sedikit bahwa gugatan perdata yang masuk dari Medi Jafar dan Samroni sudah masuk di tahap replik, sudah masuk di tahap duplik. Hari Kamis nantinya kami akan menjawab atas jawaban dari eksepsi kami dari MUI Sulawesi Selatan dan MUI Kota Makassar. Jadi hari Kamis hakim meminta dipindahkan ke hari Kamis dari semula dari hari Selasa karena masih cuti bersama, maka hari Kamis kami akan masukkan. Sehingga pidana dan perdata ini sebenarnya berkorelasi. Kami juga berharap agar pihak kejaksaan ke depannya dalam menentukan dakwaan dan unsur-unsurnya perlu kehati-hatian dan kecermatan. Ini persoalan umat, agar ke depannya gugatan dakwaan yang dinyatakan oleh kejaksaan nantinya bisa diterima. Dan kami juga sangat mengapresiasi tindakan cepat, walaupun sebenarnya banyak tindakan hukum yang harus dilakukan, tetapi kejaksaan berinisiatif untuk memperbaiki dakwaan agar terduga penista agama tersebut segera ditangkap. Dan alhamdulillah kami dengar kabarnya sudah diamankan kembali dari Pulau Jawa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Profesor Dr. Senudin dan Pak Dr. Andi Arfan selaku tim hukum dari Komisi Hukum. Beliau ini adalah memang masuk dalam anggota di Komisi Hukum. Saya kira sekiranya ada hal-hal lagi yang ingin diperjelas dari teman-teman pers, silakan. Silakan. Dari mana, Dik? Saya Katri dari Unikata dan Makassar. Ya, silakan. Terkait kasus dugaan penistaan agama ini, atensi khusus yang diberikan oleh MUI ini dalam hal apa saja itu? Ya. Jadi yang pertama kita telah menerbitkan semacam
fatwa, ya, fatwa untuk diketahui bahwa aliran ajaran yang dikembangkan oleh saudara Samroni ini adalah suatu aliran sesat. Nah, karena sudah terbit kita punya fatwa, MUI fatwa di Provinsi Sulawesi Selatan ini, maka ditindaklanjuti dalam persoalan hukum. Tim dari pihak penegak hukum menindaklanjutinya karena memang mereka tidak mengeksekusi. Kita ini hanya sekedar mengeluarkan fatwa. Nah, tentu ketika masuk dalam kasus hukum, maka MUI juga memiliki komisi yang bergerak di bidang hukum. Maka terlibatlah Bapak Profesor Dr. Zainuddin dan Bapak Dr. Andi Arfan. Jadi seperti itu kami menyikapi. Pertama kita menerbitkan dulu fatwa. Untuk mengeksekusi fatwa ini maka para penegak hukum lah yang menindaklanjutinya. Nah, ini karena berkasus di pengadilan, maka terlibatlah kami di dalam hal itu sebagai komisi-komisi dari komisi hukum. Saya kira begitu. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi memang ini kasus bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan saja yang beratensi, tetapi juga secara nasional ya. Hal ini juga Majelis Ulama Pusat juga untuk memantau kasus ini. Jadi tentu ya kita harapkan tadi penegak hukum, jaksa dan pengadilan itu profesional ya dalam menangani kasus ini, karena atensinya sangat luar biasa itu dari masyarakat. Supaya karena kita ini posisinya hanya melindungi dan menjaga umat itu ya. Nah, itu. Jadi kita ini corong umat, Majelis Ulama ini adalah corong umat ini. Ya, saya kira itu ya. Terakhir Pak, Yes. misal dalam JPU dalam tuntutannya itu tidak terpenuhi, apakah akan dilakukan langkah banding selanjutnya atau bagaimana Pak? Iya. Jadi sebenarnya terbitnya putusan sela ini dari pengadilan ini karena itu ada salah satu unsur yang tidak dipenuhi dalam dakwaan jaksa. Nah, itu sehingga diberi upaya hukum itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Andi Sabudi Arfang bahwa diminta untuk memperbaiki dakwaan tersebut sehingga secara substansi terpenuhi. Dan ketika jaksa sudah melimpahkan kembali dakwaannya, maka Pengadilan Negeri Makassar itu memerintahkan jaksa untuk melakukan menjemput ya kembali itu si terdakwanya dan melakukan penahanan. Jadi itu langkah-langkah hukum ya yang dilakukan oleh. Tapi kami tetap berharap para penegak itu profesional gitu ya. Kami apresiasi dengan adanya langkah cepat ini supaya lagi tidak meresahkan. Kalau misalnya tidak lakukan upaya nanti umat menjadi resah kembali kok ya, karena pemahamannya umat itu bebas padahal sebenarnya masih ada proses-proses selanjutnya itu ya. Masih ada? Silakan yang adik-adik ini yang baru datang. Sekiranya ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, kami persilakan. Tadi kami sudah menyampaikan sejauh mana sekarang persoalan hukum saudara Samroni yang diduga menistakan agama. Tadi sudah sampaikan bahwa sudah ada upaya hukum untuk lebih menyempurnakan lagi daripada kasus yang dihadapi oleh MUI ini. Saya kira silakan adik dari mana? Saya dari masyarakat kiri Pak. Iya. Iya. Silakan kalau sekiranya ada mau diklarifikasi. Ini nanti ada kalau tidak ini bisa nanti ada ya. Oh ya, bisa di taben di kadri setelah.
Ambil saja ini. Ambil saja itu ya. Ya, media terkini juga bisa Pak? Iya. Bisa Pak? Tabe. Bisa deh. Tabe. Yang di belakang sama, dari media sama. Oh, sama. Ya. Bagaimana? Sudah Iya. cukup? Iya. Ya, Kita tutup. saya kira sudah cukup. Iya, sudah ya. Terima kasih Pak Ketua Umum. Terima kasih Pak dari Komisi Hukum MUI Provinsi Selatan hadir Iya. bersama kita di sini. Iya. Dan memang beliau lah sebagai pelaku ini. Terima kasih Pak Dr. Arfan yang telah memberikan penjelasan-penjelasan untuk insan-insan pers kita ini dalam kaitannya dengan saudara Zamrul ini, terutama terkait dengan putusan selah ini. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Ya, bisa juga misalnya